Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dan berjumpa kembali saudara dalam Miliki Yesus, Miliki Segalanya. Dan Anda bersama saya, Jamie Juniuspa. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang roti mana. Khasiat dan anugerah multivitamin sorgawi. Kalau kita lihat sejenak, komposisi roti mana itu bisa dibandingkan dengan sebuah sat tepung, putih telur, ada lemaknya, ada vitaminnya, ada mineral terbaik, dan hal-hal lainnya bagi tubuh yang dimakan bangsa Israel hingga mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini termasuk juga sebagai obat yang imun bagi kelemahan tubuh, ya, jadi membantu kekebalan tubuh untuk melawan virus dan juga penyakit menular, serta juga sebagai obat anti-aging atau penuaan dini. Kalau kita baca dalam Keluaran 16 ayat 32 dan Ulangan 8 ayat 4. Nah, di dalam komposisi roti mana ini juga ada kadaluarsanya, ya. Jadi hanya boleh 1 hari disimpan atau dimakan, tidak boleh dibiarkan sampai lebih dari 1 hari. Kalau lebih dari 1 hari, maka efek yang ditimbulkan akan membuat roti mana ini berulat dan membusuk, ya, jika disimpan lebih dari 1 hari. Dan juga yang memakan roti mana ini, ya, kalau ia orang berdosa, maka akan memberikan kematian terhadap dirinya, ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan komposisi tubuh dan darah Yesus, ya, dalam perjamuan suci, maka tubuh dan darah Yesus ini juga adalah sebuah campuran mineral, lemak, protein, dan zat-zat yang mengandung gizi sempurna bagi tubuh dan jiwa dan roh kita, ditambah juga kehidupan yang kekal. Jadi kalau dimakan oleh orang yang percaya, ini akan dilakukannya terus hingga ia masuk dalam kerajaan sorga. Manfaat dari perjamuan kudus adalah juga sebagai imun terhadap penyakit, ya, sebagai obat atau imun terhadap penyakit, dan juga imun atau obat antivirus, dan juga untuk menangkal kecelakaan jasmani, sebagai penawar hati dan jiwa yang letih lesu dan beban berat, dan juga racun, bahkan sebagai penangkal setan dan kuasanya, sebagai penyuci dosa, dan sebagai material untuk membentuk tubuh kemuliaan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Dan juga kalau kadaluarsa, kalau roti mana tadi kita sama-sama belajar bahwa dia hanya bertahan 1 hari, sedangkan tubuh dan darah Yesus kekal, tidak dapat dirusakkan. Itu sebabnya kita percaya bahwa minyak dan anggur tidak dapat dirusakkan di Wahyu 6 ayat 6, karena anggur ini melambangkan darah Yesus. Darah Yesus tidak bisa dirusakkan. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan kehidupan baru dan juga pengharapan bagi orang berdosa tentunya. Nah, saudara, belum ada multivitamin yang pernah dibuat setanding atau sebanding dengan roti mana bagi orang Israel di padang gurun, ya. Bayangkan selama 40 tahun mereka hidup dengan tidak sering mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging, ya. Tetapi mereka selalu terpenuhi gizinya karena mereka sering makan roti mana ini. Jika kita melihat bahwa memang banyak ternak yang dibawanya, tetapi akan kesulitan mengolahnya tiap hari karena terbatas air di padang gurun untuk mencuci daging-daging tersebut, ya. Jadi kemudian mereka menuntut juga untuk memakan daging, ya. Kalau memang sering mereka makan daging, tentunya mereka tidak akan menuntut untuk diberi daging setelah mereka bosan dengan roti mana ini. Tetapi akhirnya, saudara, apa? Mereka diberikan burung puyuh. Burung puyuh ukurannya lebih kecil dan lebih simpel untuk dibersihkan, sehingga tidak akan membutuhkan air yang banyak. Burung itu tinggal dikupas bulunya, kemudian dibelah, perutnya dibakar, supaya tidak menimbulkan lalat dan juga ulat dan virus. Kemudian dagingnya itu bisa untuk dimakan setelah diolah. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa memang benar tidak ada multivitamin yang sebanding dengan apa yang diterima oleh orang Israel ini. Para pakar-pakar kesehatan telah mencoba untuk membuat satu multivitamin yang baik untuk para astronot, tetapi ini juga ada efek sampingnya, yaitu tentunya mereka membutuhkan serat, ya.
karena serat ini baik untuk pencernaan. Kalau hanya pil tentu tidak. Sedangkan roti mana ini juga tentunya ada materialnya seperti tepung itu yang punya serat yang tinggi yang juga baik untuk kesehatan. Jadi tetap bisa dimakan, tetapi juga mengandung super multivitamin yang sangat baik buat tubuh mereka. Kemudian dengan kita mempelajari roti mana itu, tentunya terlebih lagi darah Yesus yang sanggup membangkitkan manusia dari kematian, apalagi hanya sekedar kerusakan organ atau kelemahan tubuh. Nah, tadi sekedar kita belajar tentang bagaimana isi dari roti mana dan juga apa yang terkandung dalam perjamuan kudus itu sendiri. Tapi apakah benar-benar orang Yahudi waktu itu memahami apa roti mana ini? Nah, kalau kita lihat bahwa mana adalah makanan yang sebenarnya tidak dikenali oleh orang Israel, sehingga kata mana itu sendiri dalam bahasa Ibrani berarti apa ini, ya. Jadi mana itu artinya apa ini, gitu. Apa ini, ya. Dan kemudian karena orang Israel bertanya demikian, maka Musa memberitahukan mereka untuk memakannya, ya. Kalau kita baca dalam Keluaran 16 ayat 15 dikatakan Musa bahwa inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, jadi mana ini memberikan banyak manfaat seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Mana juga diartikan sebagai firman Allah, sehingga akhirnya manusia tidak pernah tahu apa firman Tuhan itu. Karena mana itu artinya apa ini. Jadi kalau orang selalu bilang bahwa mana dari sorga atau firman Tuhan itu adalah mana, maka sesungguhnya orang tidak tahu. Karena mana adalah apa itu. Gitu. Jadi kalau mana firman Tuhan, apa firman Tuhan itu? Nah, sehingga butuh imam atau pendeta seperti Musa untuk menerangkannya. Kita lihat bahwa mana yang turun di padang gurun ini hanya sebuah lambang, ya. Dan ini hanya lambang dan berbeda dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Jika kita makan tanpa mengakui atau mengetahui apa itu atau mana apa itu tubuh dan darah Yesus, dan menganggapnya sama saja dengan roti mana di zaman Israel di padang gurun atau roti biasa lainnya yang tidak ada manfaatnya apa-apa, maka itu akan membawa hukuman atas diri kita. Kalau kita pelajari 1 Korintus 11 ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi pengakuan ini dibutuhkan di sini bahwa ini adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Kita akan baca ayatnya di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian, ya. Jadi sebenarnya disayangkan bahwa banyak orang Kristen kini, ya, orang Kristen saat ini, ya, di zaman ini itu sama seperti orang Yahudi di zaman itu, ya, di zaman Musa, di zaman padang gurun. Mereka tidak tahu apa manfaat firman Tuhan atau perjamuan kudus saat ini, sehingga mereka tidak pernah mengerti dan merasakan manfaat atas kuasanya yang besar bagi kehidupan manusia dengan berkata, mana atau apa ini? Apa itu firman Tuhan? Mana firman Tuhan? Mana perjamuan kudus? Apa itu firman Tuhan? Apa itu perjamuan kudus? Jadi mereka hanya menganggapnya lambang. Jadi memungkiri kuasa ilahi dalam firman-Nya dan juga memungkiri kuasa ilahi dalam tubuh dan darahnya. Jadi di situ ada terletak mujizat yang besar, tapi karena mereka tidak tahu, maka mereka seringnya tidak mengalami kuasa yang dahsyat di dalam kehidupan kerohanian mereka. Nah, Musa menjelaskan bahwa apa itu mana dalam penjelasan tadi di sebelumnya sudah saya jelaskan, serta Tuhan Yesus sendiri menjelaskan mengenai dirinya sendiri sebagai makanan sorgawi. Sesungguhnya, dan itu bukan mana atau apa itu, ya. Jadi dia menyatakan dirinya sebagai makanan surgawi sesungguhnya. Kita baca Yohanes 6 ayat 56 dan 58. Di sana Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah roti, yang menunjuk kepada dirinya sendiri dan berkata, inilah roti yang turun dari sorga, bukan, ya, bukan, sekali lagi saya bilang, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu atau yang ditanya mana itu dan mereka telah mati, ya. Tetapi ini adalah roti yang turun dari sorga sesungguhnya menurut Tuhan Yesus, ya. Dan ia berkata selanjutnya bahwa barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara,
saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka kita memiliki kepastian pengetahuan yang benar bahwa tubuh dan darah Yesus ini adalah benar-benar makanan dan minuman yang merupakan tubuh dan darahnya sendiri. Bukan hanya lambang, dan bukan juga kita tidak mengetahui bahwa apa ini. Jadi karena ini hanya liturgi, maka kita hanya terima, makan, telan gitu tanpa mengetahuinya. Sehingga ini yang mengakibatkan bahwa karena kita tidak mengakui dan mengetahui, maka banyak di antara kita yang sakit, lemah, dan tidak sedikit yang meninggal karena memungkiri kuasa di balik perjamuan kudus dan tubuh dan darah Yesus ini, maksud saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita mau supaya kita memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang terbaik, dan juga ada di dalam seri-seri lainnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana lewat darah Yesus kita berkemenangan. Tetapi hari ini kita hanya coba membandingkan roti mana di padang gurun dan juga roti surgawi sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang kita terima hari ini lewat tubuh dan darah Yesus. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara, waktu kita menerima tubuh dan darah Yesus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi kalau untuk kita mengingat Yesus, maka bukan setahun sekali saja, bukan sebulan sekali saja, tetapi setiap hari, setiap waktu ketika kita mengingat Yesus, maka kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan kita mengingat Yesus, ya, mengingat kematiannya bagi dosa-dosa kita, bagi penyakit kita, penderitaan kita, dan kelemahan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, terutama buat Anda yang sakit, yang berbeban berat, yang lemah, jadi jangan ingat-ingat kesusahan Bapak Ibu Saudara, jangan ingat-ingat penyakit Bapak Ibu Saudara, jangan ingat-ingat segala hal yang membuat Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan yang berat. Tetapi ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, bukan peringatan akan dosa-dosamu, bukan peringatan atas apa musibah yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi ingat, lebih daripada itu, lebih dari dosa-dosamu yang sudah diampuni, Tuhan mau supaya ini sebagai tanda peringatan bahwa karena oleh bilur-bilurnya hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami kesembuhan, mengalami kepastian kehidupan yang kekal, dan kita menjadi anak-anak yang dikasihi.